Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mobad. Senang sekali ibu bapak sekalian kembali kita bertemu di hari ini. Kita ngaji. Hari ini kita bahas kajian masalah wakaf, salah satu ibadah harta. Nah, jadi wakaf ini adalah ibadah harta, sama dengan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Itu biasa orang singkat ZIFWAF. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini ibadah harta. Harta yang dikeluarkan baru bisa jalan ibadah ini. Karena kan, saya ulang lagi ya, ibadah itu ada ibadah hati, seperti zikir kepada Allah, tasmid, tahlil, tahmid, itu ibadah hati. Kemudian ada ibadah qalbiyah, itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, kemudian ada ibadah yang menggabungkan qalbiyah, badaniyah. Hati ikut, badan juga ikut. Seperti sholat yang kita laksanakan tadi. Itu hati menghadap Allah, badan ikut ruku, badan ikut sujud. Itu ibadah qalbiyah, badaniyah. Tapi ada ibadah maliyah. Memang harta yang dikeluarkan baru ibadah itu bisa jalan. Apa itu? Zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Nah, pertanyaannya, apa perbedaannya Ustaz antara wakaf dengan yang lain? Nah, kalau zakat itu hukumnya wajib. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan ini diikat oleh haul dan nisab, jumlah dan waktu. Terikat pada waktu, seperti zakat fitrah itu dijalankan pada bulan suci Ramadan. Kemudian kalau sedekah itu terikat pada haulnya, jumlahnya, tidak terikat pada waktu. Misal kalau kita lagi banyak rezeki, dagangan lagi laris, ya keluarkan sedekahnya. Kemudian kalau infak tidak terikat apapun, anytime, anywhere, dimanapun kita bisa keluarkan infak. Nah, kemudian wakaf, kalau wakaf ini adalah sedekah yang kita keluarkan dengan apa ya? Kita keluarkan aset produktif, menyedekahkan sesuatu berupa aset produktif, itu wakaf. Apa itu maksudnya Ustaz? Nah, kita lanjut. Nah, wakaf ini sebetulnya ibu bapak sekalian, ini prioritas. Ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kalau mau ada peradaban dalam agama Islam, itu harus digencarkan yang namanya wakaf ini, Pak. Harus digencarkan namanya wakaf ini, Ibu. Nah, ketika Nabi bersabda bahwasanya ketika manusia itu meninggal, ada 3 yang semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Kita tahu itu, yaitu anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Dan kata ulama hadis kita, yang dimaksud sedekah jariah di sini adalah wakaf, itulah sedekah jariah. Jadi kalau mau amalnya tidak terputus ketika meninggal, maka berwakaflah. Wakaf. Nah, jadi ini prioritas, Pak. Nah, yang kita wakafkan ini aset produktif. Kata Nabi, tahan pokoknya, berikan manfaatnya. Nah, itu maksudnya. Nah, kita kenal dulu, sebelum lanjut kita kenal dulu istilah-istilahnya. Wakaf itu, orang yang melakukan wakaf itu disebut wakif. Kemudian ada namanya pengelola. Orang yang mengelola uang wakaf disebut nazir, pengelola wakaf. Kemudian orang yang menerima manfaat daripada wakaf itu sudah disebut mustahik. Nah, biasanya orang fakir, orang apa namanya, anak yatim, itu penerima wakaf. Nah, kita lanjut ke contoh biar lebih mudah pahamnya. Kita berikan contoh. Misal saya sebagai wakif, saya mau wakafkan uang saya 10 juta. Nah, saya berikan kepada pengelola. Pengelola ini disebut nazir, pengelola wakaf. Misalnya di DKI Masjid ini ya, pengelolanya. Si pengelola ini
melakukan cara dia masukkan uang 10 juta itu ke bank syariah, kemudian dia depositokan uang itu. Nah, kemudian muncul bagi hasil, taruhlah 500.000 dalam jangka bulan tertentu, muncul 500.000 bagi hasilnya. Bagi hasilnya inilah yang diberikan kepada mustahik, kepada fakir, kepada anak yatim, bukan 10 jutanya. Nah, kalau dia sedekah, 10 jutanya itu diberikan bersama dengan 500.000-nya, diberikan semua. Tapi kalau wakaf, tidak boleh 10 jutanya diberikan. Yang diberikan apa? Yang diberikan hanyalah manfaatnya bagi hasilnya tadi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita mau mewakafkan uang, maka pengelola wakaf itu, uang itu dipakai untuk sesuatu yang produktif, dipakai buka usaha, misal buat apotika. Nah, kemudian dikelolalah apotek itu, keuntungan daripada apotek itu, itulah yang diberikan kepada mustahik. Gitu caranya. Kemudian kita wakafkan tanah, kita bangun masjid, kita bangun pesantren. Hasil daripada pengelolaan pesantren itu, itulah yang kita pakai lagi, diberikan kepada mustahik. Itu namanya wakaf. Beda kalau sedekah. Sedekah itu semua pokoknya, manfaatnya itu disedekahkan, diberikan kepada mustahik. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Kata Nabi, tahan pokoknya, manfaatnya yang diberikan kepada mustahik. Nah, kemudian ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dalam pengelolaan wakaf ini ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Yang pertama, usaha yang kita wakafkan itu harus usaha halal, tidak boleh usaha non halal, Pak. Jadi ketika membuat suatu usaha produktif, yang kita buat adalah usaha yang halal. Tidak boleh misalnya kita wakaf buat pabrik rokok, tidak boleh. Tidak boleh kita wakaf kemudian kita buat usaha minum-minuman keras, tidak boleh. Jadi buat yang halal, Pak. Kita wakaf buat pabrik makanan yang halal, boleh. Kita wakaf tanah pakai bangun pesantren, boleh. Kita wakaf buat apotik, boleh. Itu usaha-usaha yang halal, tidak boleh non halal. Nah, kemudian uang wakaf itu tidak boleh untuk usaha yang high risk, resiko tinggi, tidak boleh. Misal usaha startup, usaha-usaha yang sulit berkembang, tidak boleh. Karena bahayanya ketika terjadi kerugian, yang menanggung itu adalah pengelola. Makanya cari usaha yang berisiko rendah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah sertifikat-sertifikatnya. Orang misalnya wakif itu memberikan sertifikat, pengelola harus memastikan dengan jelas sertifikat tersebut. Jangan sampai di kemudian hari ada masalah. Misal biasa ada kasus, bapaknya itu mewakafkan tanahnya, maka dibangunlah pesantren. Banyak santrinya. Suatu ketika tahun berlalu, ini anak ini menggugat, katanya itu tanah miliknya, digugatlah, kuat juga dia. Akhirnya ini pengelola kalah dalam hal surat menyurat. Nah, itu bahayanya, padahal sudah diisi santri, sudah dikelola, sudah berdiri pesantren tersebut. Akhirnya bermasalah, gara-gara apa? Gara-gara sertifikat di awal yang kurang jelas. Olehnya itu memastikan bahwa yang diwakafkan itu harus jelas surat-suratnya, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bisa mewakaf, kita bisa berwakaf, sehingga ada amalan kita meskipun kita sudah meninggal, meskipun badan ini sudah dimakan cacing di dalam tanah, tapi pahala terus mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.